Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, semoga teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di rumah tetap sehat dalam naungan Tuhan. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan-Mu ajaib Bapa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, lembutkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu menerima jamahan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Bapa, Engkau yang akan bertindak dalam waktu pembicaraan firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari-hari ini banyak orang yang mencari kebahagiaan dan mengejar kebahagiaan dengan cara kita masing-masing. Ada yang melakukan aktivitas mereka di rumah, diwarnai dengan aktivitas yang menyenangkan, sesuai dengan pilihan hati kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, dan tanpa mengeluarkan biaya. Yang pertama adalah tersenyum. Tersenyum adalah hal kecil yang dapat dilakukan seseorang untuk meringankan atau merilekskan otot dan syaraf tegang, khususnya di wajah, sehingga bisa tersenyum dan tampak bahagia. Yang kedua, olahraga. Apalagi di masa pandemi, sangat bagus dan disarankan untuk menyisihkan waktu berolahraga dengan rutin. Aktivitas fisik tak hanya untuk memelihara kesehatan fisik saja, namun juga membantu mengurangi stres, rasa cemas, dan gejala depresi. Rutin berolahraga dikaitkan dengan
kenaikannya rasa harga diri dan rasa bahagia. Yang ketiga adalah tidur dengan cukup. Merasakan kebahagiaan juga bisa didapatkan dengan cara tidur yang cukup. Beristirahat dengan cukup sangat vital untuk kesehatan fisik, kesehatan otak, dan psikologis kita. Pastikan untuk tidur selama 7-9 jam setiap harinya. Untuk memudahkan diri terlelap, pastikan kamar bersih tentunya. Terus tenang dan gelap. Jangan lupa untuk membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama, untuk menghindari tidur yang berlebihan. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan sehat. Tentunya dengan memperhatikan asupan makanan bergizi dan bernutrisi. Yang kelima, memberikan pujian pada orang lain. Menyampaikan pujian yang tulus menjadi cara agar bahagia yang mudah untuk dicoba. Selain diri kita, hal tersebut juga akan menyenangkan hati orang lain. Pusatkan pujian pada kualitas yang ada pada diri seseorang, dan tidak terlalu fokus berdasarkan penampilan fisiknya. Pujian tersebut misalnya, "Aku suka senyummu," sehingga menularkan kebahagiaan pada orang lain. Yang keenam, jangan larut dalam kesendirian. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Walau beberapa orang mungkin menganggap dirinya individu yang introvert, ada kalanya kita tetap membutuhkan 1 atau 2 orang teman untuk berbagi atau bercengkrama. Selanjutnya yang ketujuh, sesekali break dari handphone dan media sosial. Melihat berita buruk di media sosial bisa membuat pikiran kita menjadi negatif. Cara hidup yang bahagia yang patut kita coba adalah mengabaikan smartphone untuk sementara. Walaupun memang dirasa sulit. Dan tidak ada salahnya jika kita mengalokasikan waktu sebentar. Misalnya di akhir pekan, selama 1 jam untuk mematikan handphone dan mengabaikan pesan secara instan. Kita bisa mengisi dengan membaca buku misalnya, meditasi, yang suka melukis bisa melukis, yang suka jalan-jalan traveling bisa jalan-jalan. Dan yang kedelapan, ciptakan ritual self-care. Ini tentunya yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Hidup memang tidak mudah dan banyak rintangan yang terus menghampiri kita. Tidak ada salahnya bagi kita untuk menciptakan ritual self-care ini. Dan tidak perlu ribet dan juga tidak perlu mahal. Kita bisa mencari ritual sederhana untuk menaikkan mood kita. Misalnya dengan mandi air hangat di malam hari. Untuk yang perempuan bisa mengoleskan masker di akhir pekan, sembari membaca buku, hingga menyiapkan film seri yang hendak kita tonton di malam minggu. Banyak hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita secara sederhana. Yang kesembilan, alokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Studi telah menunjukkan bahwa berbuat kebaikan juga mempengaruhi kebahagiaan diri. Selain memberikan pujian kepada orang lain, alokasikan sedikit rezeki dan waktu kita untuk memberikan kepada orang lain. Kita bisa menyumbangkan donasi ke lembaga terpercaya, atau bisa memberikan makanan pada hewan peliharaan kita, atau bisa memberi makan hewan di jalan, atau menjadi relawan di yayasan yang kita minati. Yang ke-10, agendakan me time. Siapa bilang kalau tidak bisa memanjakan diri? Siapa bilang kalau tidak bisa bermanja-manja ria sendirian? Me time amat bermanfaat untuk bisa merasakan kebahagiaan sekaligus merefleksi diri. Kita bisa makan sendirian di restoran favorit kita.
kita bisa nonton film di bioskop. Tapi ingat, karena masih pandemi, maka jika ada kuota atau wifi di rumah, yang penting gadget terkoneksi internet bisa milih tontonan yang kita sukai. Mulai dari tren drakor, dan lain sebagainya, sesuka hati kalian. Selanjutnya yang ke-11. Refleksi diri. Sekali setahun, kita bisa melakukan refleksi diri. Sejauh mana kita telah berkembang hingga titik ini. Tanyakan kabar pada diri Anda atau diri kita sendiri. Sudahkah aku lebih bahagia dibanding tahun sebelumnya? Apabila ada target yang belum tercapai, ingatlah bahwa masih ada waktu berikutnya untuk berusaha. Lupakan masa lalu yang menjerat kebahagiaan diri Anda. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Oke, semua itu adalah cara-cara dan usaha manusia mengejar kebahagiaan. Dari yang tanpa biaya hingga mengeluarkan biaya. Namun diketahui ketika kita berbahagia, maukah kita mengerjakannya yang dapat kita capai, yang bisa menyegarkan hati tubuh kita, jiwa dan roh kita? Semua usaha yang dilakukan di atas tidak salah dan tidak berdosa. Dan juga tidak melanggar hukum, sumber kebahagiaan sejati dan yang disempurna sebagai spiritualitas dan yang menjadi salah satu visi misi sekolah kita, SMA Immanuel, adalah firman Tuhan. Kita telah mengetahui dampak dari mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dari Mazmur 1, ayat 1 dan kedua. Dan pada ayat yang ketiga merupakan wujud yang akan tampak ketika seorang memilih kebahagiaannya dengan merenungkan Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat ketiga mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan adalah gambaran aliran air, dan tanaman itu adalah kita. Dengan segala pertumbuhannya, jika tanaman jauh dari air, apa yang akan terjadi? Spiritualitas sejati menjadi sumber kebahagiaan dan keberhasilan adalah firman Tuhan. Selamat berbahagia dan berhasil dalam seluruh aspek kehidupan kita karena Kristus dan firman-Nya yang selalu kita renungkan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas renungan di pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengejar kebahagiaan kami, meskipun secara instan, meskipun kami berpikir tidak mengeluarkan biaya Tuhan. Tapi ajari kami terus Tuhan untuk bersandar terus kepada Engkau. Kami boleh mencari kebahagiaan kami untuk merenungkan sabda-Mu dan tidak melupakan Engkau Tuhan. Ajari kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Tuhan, yang terus mendekatkan diri kepada Engkau, sehingga buah kami boleh dirasakan banyak orang boleh mencicipi buah kami yang berbuah lebat, sehingga manis rasanya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan melakukan aktivitas kami, belajar kami Tuhan, kiranya Engkau terus yang akan memberikan akal budi kepandaian kepada kami, berikan hati kami, motivasi yang benar dalam kami belajar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang mengasihi